para penabur benih sembarangan dimanapun berada. Gimana? Masih cukur jembut pakai silet? Wah, kayak saya dong, dibakar pakai lilin. Hati-hati bagi yang belum nonton filmnya karena ini konten spoiler. Tidak perlu lama lagi, cari posisi paling asik menurut kalian dan kita mulai. Berlatar pada masa di mana matahari yang menjadi bintang pusat tata surya sudah mulai meredup dan melempem. Umat manusia tidak lama lagi akan mengalami kepunahan dikarenakan tanpa matahari, planet bumi hanya akan menjadi planet yang gelap gulita. Ditambah, para ibu-ibu akan kesusahan dikarenakan cucian yang tidak akan pernah mengering dan bau hapek. Disertai bapak-bapak yang pantatnya keriput, dadas, dan bara rentol karena terlalu sering memakai sampak basah. Tanaman akan layu dan mati karena tidak adanya proses fotosintesis yang mengakibatkan berkurangnya pasokan oksigen untuk bernafas, sehingga yang asma sulit bernapas dan yang bau sungut akan meninggal. Bayangkan, tanpa adanya matahari, tidak akan ada lagi ikan asin, tidak akan ada lagi petani garam, dan orang-orang pun akan kekurangan iodium yang mengakibatkan timbulnya gondongan atau penyakit gondokan. Maka dari itu dikirimlah sebuah tim yang tergabung dalam sebuah misi bernama Ikarus yang membawa sebuah bom sebesar kampung Takokak Cianjur yang bertujuan untuk menyalakan kembali matahari yang sekarat dengan cara meledakannya dari jarak dekat. Namun misi tersebut harus gagal setelah bumi kehilangan kontak dengan Ikarus pertama, sehingga umat manusia harus mengirim tim berikutnya yang tergabung dalam misi Ikarus 2 dengan tujuan yang serupa, yaitu menyalakan kembali matahari. Dan seluruh penghuni bumi menantikan kembalinya cahaya matahari. Pesawat luar angkasa Ikarus 2 ini memiliki desain terkesan aneh untuk kita yang memiliki peradaban rendah, disertai perisai berukuran besar dengan panel-panel kecil yang terbuat dari bahan berharga untuk kaum perempuan, yaitu emas sebagai peredam radiasi panas dari sinar matahari yang mematikan. Di mana para pahlawan ini terdiri dari 8 orang astronot yang memiliki kualifikasi dan keahlian yang berbeda-beda. Salah satunya kita panggil saja Sam alias Samsudin yang sedang duduk di ruangan khusus yang dilengkapi teknologi canggih yang berupa kaca pelindung pintar yang mampu menyaring sinar matahari sampai 0%. Dan pesawat Ikarus sendiri dilengkapi oleh teknologi AI atau Artificial Intelligence yang membantu para awak kapal untuk mengawasi dan mengontrol seluruh sistem dalam pesawat ini, di mana Sudin perintahkan si kecerdasan buatan untuk menurunkan tingkat penyaringan sampai 3,1% hingga dirinya terkejutkan oleh cahaya matahari yang benar-benar terang benderang dan sempat terbesit dalam angan terpikir ingin moe enye. Para awak kapal pun berkumpul untuk ritual isi perut, di mana kita akan diperkenalkan dengan para kru lainnya yang mungkin tidak asing lagi untuk para maniak film Hollywood dan sudah malang melintang dalam hal penyelamatan dunia di dalam universe yang carut-marut. Yang karena pesawat sudah hampir mendekati orbit planet Merkurius dan gaya gravitasi matahari yang kian menguat mengakibatkan gelombang elektromagnetik kian meringkus, yang dalam 24 jam lagi komunikasi dengan bumi akan terputus, sehingga para kru yang ada di bumi tidak akan tahu apa yang akan terjadi, dan Ikarus 2 kini sendirian di luar angkasa yang tak bertepi. Hari demi hari berlalu, detik demi detik terlewatkan sampai tidak tahu lagi sudah berapa lama mereka mengembara, dan sepertinya mereka kini sedang berada di antara planet bumi dan Merkurius yang berjarak mencapai 77 juta kilometer jauhnya. Yang untuk kebutuhan hidup selama mereka jauh dari bumi, seperti oksigen untuk bernafas dan bahan makanan tentunya untuk mamam, di sana terdapat kebun buatan yang memang dirancang untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan subur di dalam pesawat secara seimbang. Tidak usah khawatir masalah pupuk, dikarenakan cukup dengan mereka saja sudah bisa menyuburkan dan makanan pun menumpuk. Lagi kurang nafsu makan. Di ruang pengamatan, salah satu anggota muncul untuk melaporkan bahwa cadangan oksigen mereka dengan drastis berkurang ketika pesawat semakin dekat dengan matahari. It will tail off dramatically when we get nearer. Already have the oxygen reserves to make it there and a quarter way back. Namun diperkirakan mungkin bisa cukup untuk mereka pulang setelah melaksanakan misi, itu pun jika mereka berhasil dengan selamat. Dikarenakan sinyal dengan bumi akan segera benar-benar terhenti, dalam sebuah ruangan komunikasi, Thomas terlihat sedang membuat pesan terakhir untuk orang terkasih dengan terperinci.
Thomas meminta maaf kepada janda di sebelah rumahnya dahulu karena sempat mencuri kutang kesayangannya, dan kepada seluruh keluarga mohon untuk dibayarkan hutang pinjol bekas Depok di game online tempo dulu. Berjam-jam curhat Thomas tak kunjung usai yang mengakibatkan kemarahan Steve dan memicu perkelahian dengan Steve yang kesal karena tidak kebagian mengirimkan pesan untuk keluarganya gara-gara Thomas yang terlalu lama ngebacokak. Namun, perkelahian mereka hanya sekilas karena kawan-kawannya melerai. Di sebuah ruang tangki pendingin terlihat seseorang teknisi tidak sengaja menjatuhkan kunci ke dalam air yang bersuhu rendah di bawah 0 derajat hingga hampir saja dia kehilangan tangannya karena membeku. Untuk pertama kalinya dalam hidup, mereka semua bisa menyaksikan salah satu dari sebuah mahakarya alam semesta, yakni perwujudan nyata dari jarak dekat sebuah planet Merkurius yang memikat. Nampak jelas keindahan terpancar layaknya sebuah lukisan, indah dipandang mata, namun menyimpan sebuah kengerian luar biasa hebat karena jarak dengan matahari semakin mendekat. Singkat cerita, salah satu kru bernama Harvey, sang ahli komunikasi, tiba-tiba dikejutkan oleh sinyal suara yang berasal dari sekitar matahari, di mana sinyal tersebut diduga yang berasal dari pesawat Icarus pertama yang dinyatakan menghilang saat melaksanakan misi di awal cerita. Frequencies, I heard a transmission. Setelah didengar secara seksama oleh seluruh kru, mereka meyakini bahwasannya itu adalah frekuensi suara yang berasal dari benda yang tak asing. Dengan menggunakan AI untuk mendeteksi sumber sinyal tersebut yang ternyata berasal dari sebuah titik di dekat matahari yang kemungkinan besar adalah pesawat Icarus pertama, sehingga Sam pun menyarankan agar mereka mengubah jalur lintasan. Can anyone survive? In completing our mission. End of story. Dengan berbagai macam pertimbangan yang matang, mereka harus mengambil bom yang ada di pesawat Icarus pertama untuk menjaga-jaga bila mana bom yang mereka bawa gagal melaksanakan tugasnya. Maka ini akan bisa menjadi bom cadangan yang sangat memungkinkan daripada mengambilnya kembali ke bumi. Seluruh awak menunggu keputusan Thomas yang merupakan ahli perancang muatan sekaligus orang yang merancang bom itu sendiri, dan sekaligus dia adalah fisikawan. Agar supaya misi berhasil dengan bantuan AI, Thomas pun melakukan simulasi pelepasan bom di titik yang sudah ditentukan, di mana sang komputer cerdas ini pun agak kesulitan untuk memprediksikan apakah bomnya akan meledak sesuai perkiraan dan selaras perhitungan ataukah meleset. Reliability of projection has dropped below. Setelah perhitungan dilakukan, perlu kita ketahui bahwa bom harus masuk melalui bagian paling luar atmosfer matahari atau yang biasa disebut dengan korona, dan ledakan harus tepat di dalam ruang lapisan matahari. Namun karena gravitasi matahari yang kuat yang belum ada satupun yang pernah melaksanakan ke sana secara langsung, maka AI dan teknologi komputer yang paling canggih pun kesulitan untuk memproyeksikan apakah misi ini akan berhasil atau tidak. Sebelum mereka berangkat melaksanakan pun, kalkulasi keberhasilan misi ini sudah diperhitungkan secara matang dan presisi, dan perhitungan ulang harus selalu dilakukan untuk mencapai persentase keberhasilan yang lebih tinggi. Ya, Thomas dan para awak pun dikejutkan oleh alarm peringatan bahaya di mana Mang Bebeng tidak mengubah posisi panel tameng pelindung ketika tengah mengubah jalur lintasan, sehingga sang Kapten Kaneda dan Thomas sang perancang pesawat harus sesegera mungkin untuk keluar dari pesawat dan memperbaiki beberapa panel yang telah rusak. I volunteer, Kappa. Seperti yang telah kita ketahui bersama, kita melihat baju astronot mereka berbeda dengan yang dipakai oleh astronot konvensional pada umumnya, terbuat dari lapisan emas yang memiliki titik leleh yang cukup tinggi dan mampu memantulkan cahaya lebih baik, sehingga keamanan untuk sang astronot pun jauh lebih oke. Ya, walaupun tetap saja tidak bisa 100% menahan panasnya sang surya, redang dan keringat masih bisa dirasakan oleh mereka. Setibanya di panel yang mengalami kendala, mereka berdua harus secepatnya menutup panel tersebut sebelum posisi kapal benar-benar berubah seutuhnya. Ketegangan dan keringat bercucuran, Kaneda dan Thomas akhirnya berhasil memperbaiki masalah tersebut. We can do it. Para kru sempat bersorak kegirangan atas keberhasilan mereka, namun Kaneda dan Thomas belumlah selesai karena masih ada 3 panel lagi yang harus diperbaiki secara manual.
di mana mereka yang berada dalam pesawat pun dikejutkan oleh alarm peringatan oksigen yang mengalami penurunan secara drastis akibat bocornya sinar matahari yang tepat menghancurkan kebun buatan yang merupakan penghasil oksigen untuk mereka bernafas. Sempat terjadi perselisihan ketika semua anggota untuk memutuskan pengorbanan kebun tersebut daripada api menjalar dan terus meluas ke bagian pesawat lain dan membahayakan misi ini. Berat rasanya mengorbankan apa yang selama ini mereka rawat, namun tidak ada pilihan lain selain memprioritaskan keberhasilan misi ini. Kembali kepada Thomas dan Kaneda yang sedang berjuang, yang hanya tinggal memperbaiki satu panel lagi. Namun karena posisi pesawat sudah berubah dan cahaya matahari sudah mulai menyinari, Kaneda menyuruh Thomas untuk kembali ke kapal sementara dia akan berkorban sampai panel tersebut selesai diperbaiki. Layaknya ombak di tepi batas darat dan laut, gelombang cahaya matahari begitu terlihat menyilaukan, di mana Kaneda yang telah usai memperbaiki panelnya pun tak punya cukup kesempatan untuk menyelamatkan diri sehingga setelah pesawat berhasil diamankan dengan pengorbanan satu kru yaitu Kaneda, Mang Bebeng sepertinya merasa bersalah dikarenakan tewasnya Kaneda sang kapten dikarenakan kesalahannya yang membuat mental Mang Bebeng terguncang dan ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Thomas dan kru terpaksa harus membius Mang Bebeng supaya tenang. Sementara kru yang tersisa memikirkan cara untuk mengatasi oksigen yang kini terus menurun drastis, dan mereka akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain pergi menuju Icarus pertama dan berharap semoga saja sistem tanaman penghasil oksigen di sana masih berfungsi dengan baik dan semoga masih ada kru yang masih selamat. Singkat cerita, tibalah kita di pesawat Icarus pertama yang posisinya berada sangat dekat dengan matahari, di mana Thomas dan para kru harus merapatkan pesawat mereka ke pesawat Icarus pertama untuk memeriksa apakah kondisi pesawat masih baik untuk ditempati dan mencari kemungkinan kru yang selamat. Kapal Icarus pertama terlihat sudah usang dan berdebu, namun tetap Samsudin, Harpy, Thomas, dan Stephen mulai memasuki dan menelisik ke setiap ruangan di dalamnya. Setelah beberapa menit mereka akhirnya menemukan lokasi kebun yang kondisinya masih berfungsi dengan normal, tumbuh dengan sempurna dan terawat dengan baik, sehingga mereka memiliki harapan kembali dikarenakan oksigen maupun bahan makanan kini sudah bisa tercukupi, setidaknya sampai mereka berhasil melakukan misi. There's 7 years of unchecked growth. Saat itulah mereka menemukan rekaman video terakhir yang dibuat oleh seorang awak Icarus pertama yang bernama Pin Baker, dan ketika setelah ditonton diketahuilah dikarenakan distorsi waktu dan gravitasi matahari, disitulah dia seperti mengalami semacam kegilaan, stres dan kecemasan seperti orang-orang yang terlilit hutang pinjol. That makes sense to anyone. Transmission code. Sedangkan kru yang lain ditemukan tewas terbakar di ruang pengamatan, sepertinya sengaja melakukan tindakan itu secara bersama dengan paparan sinar matahari secara langsung. Tidak lama dari itu, Steve yang berada di ruangan mesin menemukan bahwa bom yang ada di pesawat ini sudah tidak lagi berfungsi. Kemungkinan ada salah satu kru pesawat ini yang melakukan sabotase, sehingga bom ini sepertinya tidak bisa lagi menjadi cadangan seperti rencana di awal. Di saat yang sama tiba-tiba ada seseorang yang sudah menyabotase ruang penghubung antara pesawat mereka dengan pesawat Icarus pertama, sehingga mereka terpaksa harus melewati ruang angkasa untuk bisa ke pesawat Icarus 2, sedangkan pakaian astronot yang ada di pesawat ini hanya ada satu. One of us isn't anyway. Setelah meyakinkan hatinya masing-masing, Sudin dan Steve sepakat untuk memprioritaskan Thomas yang merupakan perancang bom sekaligus satu-satunya orang yang bisa mengaktifkan bom tersebut. Tetapi Harpy yang merasa dia juga penting sama halnya dengan Thomas pun sempat menolak dengan keputusan ini, karena dia juga merasa semua orang di sini itu sangat penting karena memiliki peran dan kemampuan masing-masing, meski pada akhirnya dia harus setuju dengan hal ini. I am the captain. You need the captain to hold it together. Get out of the chute.
Steve memiliki sebuah gagasan untuk menggunakan lapisan aluminium yang ada di dinding untuk melindungi tubuh mereka dari dinginnya luar angkasa meski hanya sesaat saja. It's gonna be cold. Mace. Muncul kembali sebuah masalah ketika pintu penutup harus dibuka secara manual dan menahannya sehingga harus ada satu orang yang tetap tinggal di pesawat ini. It's me. That's what you're all thinking? No, Harvey. Yang mana orang tersebut adalah Sam Sudin yang rela berkorban untuk yang lain demi kelancaran dan keberhasilan misi mereka. Dan setelah semuanya siap, Steve beserta Harvey yang memakai aluminium foil pun berpegang erat pada Thomas dan Harvey! ya, kejadian naas pun terjadi. Nasib Harvey yang tak sengaja terlepas dan harus terhempas jauh dari para sahabatnya. Sehingga hanya Thomas dan Steve saja yang selamat meskipun Steve mengalami pembekuan pada tangannya. Samsudin yang tertinggal sendirian merenung sejenak di ruangan pengamatan akhirnya memutuskan untuk membiarkan dirinya terbakar oleh sinar matahari. Sedangkan untuk Thomas dan sisa kru yang ada hanya bisa menyaksikan kepergian satu persatu kawan mereka. Namun yang jadi pertanyaan atas masalah yang terjadi, sepertinya ada seseorang yang sengaja menyabotase ruangan penghubung di mana Steve yakin bahwa pelakunya adalah Mang Bebeng yang mengalami depresi dan nekat berbuat hal seperti itu. Kini tersisa 5 orang awak kapal, Casey, Thomas, Harvey, Iroh, dan Mang Bebeng. Dan keempat kru sepakat untuk mengselebeu Mang Bebeng setelah dirasa akan mengagalkan misi serta hanya akan membahayakan keselamatan seluruh kru. Yang dari 4 orang itu Steve lah yang akan menjadi eksekutor untuk mengselebeunya, tapi ternyata ya, sebelum eksekusi dilakukan, Mang Bebeng rupanya sudah melakukan tindakan menganu dirinya sendiri. Yang di situ timbullah perseteruan antara Steve dan Thomas setelah Steve merasa bahwa kematian dari kawan-kawan mereka diakibatkan oleh keputusan Thomas yang telah mengalihkan jalur lintasan misi ini. Sementara itu semakin dekat mereka dengan matahari, AI pun memberitahu Thomas tentang sisa waktu 19 jam untuk mereka bisa sampai ke titik pelepasan bom, di mana dia juga menginformasikan bahwa oksigen pesawat ini tidak akan cukup untuk 5 orang. Trey is dead. Cassie Carzon and me. 5 crew members. 5th crew member. Unknown. Dan yang di situ Thomas dan saya pun langsung terkejut karena setahunya dan setahu kita yang ada di pesawat ini hanya tinggal 4 orang saja, yaitu Thomas, Casey, Steve, dan Iroh. Lantas siapa yang kelima? Dan ternyata ada orang lain di pesawat ini yang sedang berada di ruang pengamatan sehingga Thomas langsung pergi menuju ke sana. Yang alangkah terkejutnya saat mendapati ada sosok pria yang tengah duduk sambil menikmati sinar matahari, dan ternyata itu adalah Finn Baker alias anggota kru dari Icarus pertama yang sempat ada di rekaman video tadi. Di mana pria bernama Finn Baker ini sepertinya kehilangan akal sehat dan bermaksud untuk mencegah siapapun meledakkan bom di matahari. Thomas mengalami serangan dan akhirnya berhasil menyelamatkan diri dengan cara mengurung dirinya di dalam ruangan ventilasi, di mana Finn Baker langsung mengunci pintunya agar dia bisa bebas berkeliaran di pesawat ini dan memburu satu persatu kru yang masih tersisa. Iroh pun menjadi orang pertama yang tewas di tangan Finn Baker, di mana Casey yang sedang berada di ruangan bom pun harus panik saat Finn Baker melakukan pencarian lagi untuk menganunya. Dan Steve sendiri merasa ada yang janggal dengan menghilangnya semua orang termasuk listrik pesawat yang tiba-tiba saja mati setelah Finn Baker melakukan sabotase. Untung saja alat komunikasi milik Thomas masih bisa digunakan sehingga dia langsung menghubungi Steve tentang apa yang sebenarnya terjadi. We're in orbit. The computer's down.
Dan tidak bisa membiarkan misi ini gagal, Thomas yang menjadi satu-satunya harapan pun segera memisahkan pesawat antara yang bermuatan bom dengan pesawat utama dengan maksud supaya si Pinbacker tidak bisa menggagalkan atau mencegah dia meledakkan bom tersebut. Thomas pun mengenakan pakaian astronotnya dan melakukan lompatan. Tepat di saat pesawat sudah mulai memasuki korona matahari, Thomas pun segera berlari menuju ruang aktivasi yang di situ malah menemukan Casey sedang terkulai lemah. Casey, there's not much time. Dan tiba-tiba, He told me to take us all. ya, akibat gaya gravitasi matahari yang sangat kuat, ruang dan waktu pun mulai terdistorsi di mana saat Pinbacker melempar Casey dan Thomas ke bawah, Casey yang sudah sekarat pun akhirnya tewas sementara Thomas berhasil selamat berkat distorsi ruang dan waktu itu sendiri. Yang membuatnya sempat untuk mengaktifkan bom. Saat-saat di mana bom akan meledak dan matahari mulai melahap pesawat ini, Thomas berada tepat di tengah-tengah kedua peristiwa tersebut yang sepertinya akibat distorsi ruang dan waktu. Thomas bisa menyaksikan momen ini dalam gerak slow motion meski akhirnya pun dia tewas dalam peristiwa tersebut. Pada akhirnya pengorbanan Thomas dan kawan-kawan tidak sia-sia sehingga umat manusia yang ada di planet bumi bisa merasakan kembali cahaya matahari seperti sedia kala. Para petani garam pun tidak khawatir lagi menjemur garamnya dan para bapak-bapak tidak khawatir lagi dengan bujurnya yang bara rentus karena celana dalam basah itu. Ibu-ibu pun bisa bernapas lega karena kini baju tidak bau apek lagi. Sedangkan seluruh umat manusia merasa berhasil menunda kematian yang padahal kiamat itu akan terjadi. Dan padahal sudah dinyatakan dalam Al-Quran, mereka menanyakan kepadamu tentang hari akhir. Kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang itu ada pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat bagi yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Tuhan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan tamat. Setiap malam ku selalu mimpikan dirimu yang selalu ada di dalam hatiku. Kau hiasi setiap sepi memang ku renang senyummu yang selalu